Jumpa kembali anak-anak dalam pembahasan matematika ya. Dan saat ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Oke, simpel saja. Yang pertama tentang kekongruenan ya. Jadi dua bangun dikatakan kongruen ya, atau sama gitu ya, sama ya. Nah, jika dia memiliki sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian itu juga sama panjang. Nah, yang mana yang bersesuaian? Nah, itu yang harus kalian ketahui. Oke. Jadi yang pertama, nah, misalnya kita punya dua jajar genjang. Nah, ini jajar genjang A, B, C, D dan juga jajar genjang K, L, M, N. Nah, gitu ya. Kita lihat dua bangun ini dulu. Oke. Nah, dia dikatakan kongruen jika sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, kita akan menentukan. Nah, itu dalam mempelajari kekongruenan dan kesebangunan kalian harus bisa menentukan sisi-sisi yang bersesuaian ya, sisi-sisi. Nah, ini sisinya ya, yang bersesuaian dari bangun-bangun itu dan juga sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, kalau kalian sudah bisa menentukan mana yang bersesuaian, maka akan gampang kalian mempelajari kekongruenan dan kesebangunan ini ya. Nah, jadi yang pertama, kalau dari dua bangun ini A, B, C, D dan juga K, L, M, N ya, jajar genjangnya. Nah, kita melihat bahwa sudut A ini ya sebesar alfa. Sudut A ini bersesuaian dengan sudut K. Nah, jadi sudut A bersesuaian dengan sudut K. Nah, besarnya adalah alfa. Nah, itu yang bersesuaian ya. Jadi letaknya sama. Jadi bukan soal letaknya saja ya, tapi dia yang bersesuaian. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut L. Ya, kemudian sudut C bersesuaian dengan sudut M dan sudut D bersesuaian sudut N. Nah, itu ya. Kemudian kalau kita melihat sisi-sisinya ya. Jadi kalau pertama ya agak besar dia. Oke. Nah, ini kemudian kalau kita merangkumnya ya, jadi syarat dua bangun ya, syarat dua bangun kongruen. Nah, syarat dua bangun kongruen. Nah, yang pertama ya sisinya ya, sudutnya dulu ya. Oke, sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian yang B, sisi. Nah, setelah sudut sisi yang bersesuaian itu adalah sama panjang. Nah, jadi intinya dua bangun yang kongruen itu adalah sama ya, jadi dia itu sama. Jadi kalau ini bangun yang ini kalian bawa himpitkan ke sini, maka dia akan menutup semuanya. Nah, itu dia kongruen. Oke. Nah, kalau kita melihat dari sini ya, dari dua bangun ini ya, ini sudut ya, yang pertama sudut. Nah, kalau kita lihat antara dua bangun ini, nah yang pertama sudutnya ya. Jadi yang pertama sudut A. Nah, kita akan melihat sudut yang bersesuaian ya. Sudut A nya itu kan sama dengan sudut K. Nah, sudut K ini yang bersesuaian A dengan K. Nah, besarnya di sini adalah alfa. Kemudian sudut yang bersesuaian lagi adalah sudut B. Itu bersesuaian dengan sudut L. Besarnya ya beta. Itu ya gampang ya. Begitupun dengan sudut C ya, dia bersesuaian dengan sudut M. Sudut M besarnya gamma. Nah, kemudian sudut D yang terakhir itu bersesuaian dengan sudut N. Sudut N. Nah, itu besarnya adalah theta. Oke, gampang ya, gampang. Sisinya juga sama ya, sisinya. Ya, kalau kalian melihat dari segi sisi. Nah, kalau kita lihat dari segi sisinya. Nah, sisinya sekarang.
Berarti sisi yang pertama adalah sisi AB. Nah, sisi AB-nya bersesuaian dengan sisi apa? KL, sudah pasti ya, di antara sudut alfa dan sudut beta. Maka di antara sudut alfa dan sudut beta itu ada sisi AB. Dia bersesuaian dengan sisi KL. Nah, bisa kan? Bisa. Sekarang kalau kita menentukan antara sisi di antara sudut B dan sudut beta dan sudut gamma ini ada BC. Ya, BC itu bersesuaian dengan LM. Nah, kemudian sudut CD, ya, sudut CD itu bersesuaian dengan sudut MN, dan terakhir ada sudut AD. Sudut AD tentu bersesuaian dengan sudut KN. Nah, itu gampang ya. Nah, intinya begini sekarang anak-anak. Jika misalnya sudut alfanya ini, nah misalnya di sini berapa ya? Misalnya di sini 60 derajat. Kayaknya di sana 60 derajat. Nah, ini kan jajar genjang, ya kan? Jajar genjang. Kalau jajar genjang berarti sudut yang sehadap itu besarnya sama. Berarti sudut alfa sehadap dengan sudut gamma. Maka sudut gamma besarnya juga 60 derajat. Ya. Maka kalau di sini alfa sudah diketahui, maka kalian bisa mengetahui sudut K-nya ini. Berapa besar sudut K? Kan sudah diketahui bahwa dua bangun ini adalah kongruen. Karena di sini 60, di sini juga 60 derajat. Oke, bisa? Bisa. Kalau di sini 60 derajat, maka di sini ya sama, 60 derajat. Nah, kalau sudah diketahui ya, di sini sudut yang sehadap itu sama besar. Sementara karena dua bangun ini adalah kongruen, maka sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi bukan sudut alfa yang bersesuaian dengan sudut beta ya, bukan itu, tapi yang tadi. Nah, sudut alfa ya, jadi di sudut A-nya bersesuaian dengan sudut K, maka besarnya sama. Itu juga dengan sisinya. Nah, sekarang kalau kita lihat sisinya. Misalnya sisi AB itu panjangnya 5 cm. Maka kalian sudah pasti tahu KL berapa panjangnya. Sama, karena dia sisinya bersesuaian. Jadi dia 5 cm. Oke, bisa. Kemudian bisa sudut AD dia 4 cm. Nah, 4 cm. Maka kalian bisa menentukan sisi KN-nya berapa. Sisi KN-nya juga sama. Jadi 4 cm. Oke, bisa? Bisa. Nah, kalau jajar genjang kan sisi yang sehadap ya sama ya, dengan sudut yang sehadap besarnya sama. Sisi yang sehadap juga besarnya sama. Maka DC besarnya adalah 5 juga. Jadi ini juga di 5. Oke, gampang ya. Oke, gampang. Nah, sekarang apa hubungannya dengan satu jajar genjang ini? Misalnya kita beri nama dia jajar genjang EFGH. Nah, sekarang kita ketahui dia bahwa dia juga kongruen dengan dua jajar genjang yang ini. Dia EFGH ini kongruen dengan ABCD dan KLMN. Nah, tapi kok Mister bentuknya dia nggak sama? Nah, bentuknya nggak sama, tapi kok dia kongruen? Ini bentuknya sama anak-anak ya, hanya ya salah satu dari bentuk ini ya, atau keduanya itu dia diputar 90 derajat. Nah, maka sisi KN-nya ini yang menjadi di atas. Nah, kalau dia diputar 90 derajat maka bentuknya seperti ini ya, KN di atas gitu ya. Kemudian KL-nya yang ada di samping sekarang. Gitu. Nah, sekarang seperti yang Mister bilang di awal tadi ya. Intinya kalian bisa menentukan sisi-sisi dan juga sudut-sudut yang bersesuaian. Maka kalian bisa menentukan panjang dan besar sudutnya yang ada di EFGH ini. Oke, coba ya. Sisi yang bersesuaian. Kalau misalnya kita gunakan yang KLMN ini ya. Nah, kalau kita putar dia ya kan, kita putar 90 derajat, maka L-nya ada di sini. Maka E-nya ini bersesuaian dengan L. E-nya bersesuaian dengan L. Nah, kalau kita lihat di dua jajar genjang yang ini sekarang ya. Nah, dua jajar genjang yang ini. Oke. Nah, kalian fokus ke sana. Coba. Pertama kita akan melihat sudut
yang bersesuaian. Yang bersesuaian. Gitu ya. Sudut yang bersesuaian. Nah, yang pertama sudut E di sini tentu dia bersesuaian dengan sudut L. Nah, kalau kalian balik itu sudut L. Ya. Maka besarnya berapa? Ya, besarnya adalah alfa tadi. Ya, berarti di sini alfa. Maka alfanya kemudian beta ya. Ini dia ya sudut L-nya, sorry. Ya, berarti dia di sini adalah beta. Oke? Bisa, sorry. Di sini juga berubah ya, jadi beta. Oke. Nah, sekarang sudut F. Ya, sudut F. Maka dia bersesuaian otomatis dengan yang sudut M. Ya, jadi sudut M. Berapa besar sudut M? Oh, gamma. Ya, bisa ya. Nah, sehingga kemudian sudut G. Sudut G berarti besarnya ya, dia sama dengan ini. Sudut N. Jadi sudut N adalah theta. Dan sudut H itu bersesuaian dengan sudut K. Di alfa. Oke, bisa? Nah, kemudian kita mencari sisi. Ya, sisi yang bersesuaian. Yang bersesuaian. Nah, sisi yang bersesuaian. Yang pertama kalau kita lihat sisi EF. Ya, sisi EF. Itu bersesuaian dengan sisi yang mana? EF. Oh, otomatis dengan dia berada di antara kita coba isi ini. F-nya berarti dia gamma. Kemudian G-nya ini berarti theta. Kemudian H-nya ini berarti alfa ya. Sekarang EF itu antara beta dengan gamma. Berarti LM. Nah, bisa ya. Bisa. Kemudian sudut FG. Ya, FG berarti bersesuaian dengan yang mana? Dari sini ke sini ya. MM. Gitu ya. Kemudian setelah sudut FG lalu sudut GH. Nah, sudut GH berarti dengan NK atau KN gitu ya. KN. Kemudian yang terakhir adalah sudut EH. Berarti dia adalah, nah ini dia NK KN. Oke. Karena kalian sudah bisa menentukan sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian, maka kalian bisa menentukan ya, besar sudut dan panjang sisinya. Nah, kalau kita lihat sekarang sudut yang bersesuaian, ya, berarti sudut E bersesuaian dengan sudut L ya. E bersesuaian dengan sudut L. Nah, berapa besarnya beta? Ini belum kita cari ya. Ini gampang saja kalau kita cari ya. Caranya gimana, Mister? Nah, gini. Nah, ini sudah diketahui 60 derajat. Di sini 60 derajat. Nah, sebuah segi 4 ya, itu total besar sudutnya adalah berapa, anak-anak? 360 derajat ya. Jadi kalau kita jumlahkan alfa tambah beta tambah gamma tambah theta itu harusnya 60 derajat. Nah, tapi yang baru diketahui kan alfa sama gamma. Maka caranya mencari sudut L atau sudut betanya itu adalah, nah, Mister tulis di sini ya. Jadi besar semuanya ya. Jadi alfa ditambah beta, kemudian ditambah gamma, ditambah theta. Itu harusnya besarnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang sudut beta itu kan sama dengan sudut theta ya, besarnya kan sama, sudut yang sehadap besarnya sama, maka beta sama dengan theta. Maka coba kita anggap ya, terus di mana ya, terus sini ya, beta kan dia sama dengan theta. Kita anggap dia, karena dia sudutnya sama, anggap dia sebagai X gitu ya. Sehingga alfanya berapa? Alfanya 60 derajat. 60 derajat ditambah betanya adalah X. Nah, gitu ya. Ditambah gamanya berapa? 60 derajat. Ditambah
X. Tambah X sama dengan 360 derajat. Nah, itu ya. Sehingga X tambah X ya 2X ditambah 60 tambah 60 di 120 derajat sama dengan 360 derajat. Oke. Nah, kita bawa sini. Sehingga sekarang 2X. Nah, lanjutkan dari sini ya, 2X ya. Berarti dia sama dengan. Nah, ini kita pindah atau dia ke sini atau sama-sama kita biar di sini 120-nya hilang, sama-sama kita kurangi 120 derajat. Nah, ini dikurangi 120 derajat, ini juga dikurangi 120 derajat. Sehingga 120 derajat dikurangi 120 derajat 0 ya, berarti 2X tambah 0 2X. Dan di sini 360 derajat dikurangi 120 derajat. 360 derajat dikurangi 120 derajat. Aduh, kelihatan nggak ya? Nah, sehingga 2X itu sama dengan berapa? 360 dikurangi 120 100 atau 240 derajat ya, 240 derajat. Sehingga X sama dengan ya 240 derajat dibagi 2 sama dengan berapa? 120 derajat. Nah, sehingga X-nya adalah 120 derajat. Maka masing-masing memiliki betanya 120, tetanya juga 120. Maka kita sudah dapat dia di sini besarnya 120 derajat, di sini juga 120 derajat. Nah, itu ya. Maka sekarang otomatis sudut beta yang ada di EFGH ini juga besarnya adalah 120 derajat. Itu ya. Bisa ya. Oke, bisa. Kalau di sini berarti 60 derajat. Nah, ini dia persesuaiannya ya. Sesuaian. Jadi kalau dia sehadap ya ini derajat, ini 120 derajat. Gitu ya. Bisa ya? Oke. Sekarang EF, berapa panjang EF? Berarti dia bersesuaian dengan LM tadi ya. Jadi EF bersesuaian dengan LM. Berapa LM-nya? Oh, ini dia sama. Ya, jadi sisi yang sehadap besarnya sama. Berarti dia juga 4. Sehingga EF juga 4 cm. Oke, bisa ya. Dan FG berapa? Oh, dia sama dengan MM. Jadi dia di 5 cm. Tinggal mencari sudut sisi yang sehadap. Oke, bisa? Bisa. Itu yang kongruen. Sip.